minum promik dulu berarti ini. Kalau ada satu detik kenapa nggak pakai ini? Sayangnya saya belum sempat ketemu dengan tetangganya itu. Nanti bapak itulah akan menyampaikan dan kami komunikasi pakai eh, video call aja. Mereka belum pernah mendengarkan promik, Hmm. Lah, belum. Ibu kenal dengan Bapak di Banjarbaru ini, kenalnya dari mana? Kerabat dari ini, dari besan itu. Oh, kerabatnya ya. Ya, jadi minta mau pulang cepat-cepat. Karena rumahnya masih dari Banjarbaru masih 4 jaman. Jadi baru ketemu dua. Jadi kami datang mereka sudah di sana. Nah, Oh, terus sampah-sampah semua kok dikumpulin sama dia, mau dibawa gitu. Tas saya mau pulang dulu, duluan pulang. Kasihan sampahku di sana juga kasihan. Ini juga harus dibawa gitu. loh, Oh, jadi sampah dari rumah besan itu yang mau dibawa juga ke rumahnya dia? dibawa juga, kan hebat ah. Jadi kan tahu Iya. kalau seperti itu. Tapi karena beliau ini memang peduli, jadi sampah-sampah itu juga dibawa. Loh, hebat banget. Ini akan lebih hebat lagi, Pak. Ini sudah hebat banget ini, tapi ada jauh yang lebih hebat lagi. Saya bilang gitu, saya ceritakan. Mana barangnya? Nah, saya kebetulan di hotel ininya kan, Mm-mm. waktu itu. Oke, nanti 2 hari lagi saya pas kembali ke Semarang, lewat Banjarmasin, saya mampir tempat Bapak dulu. Mampirlah kami. Itu. Itu pengalaman di Banjarbaru, di Hmm. Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru. Jadi itu daerah daerah transmigrasi zaman dulu. Jadi mereka sudah masih jauh gitu, jauh masih aman di sana, masih tanahnya masih subur. Jadi orang masih kurang peduli dengan sampah lah. Hmm. Ya masih bahkan di sana kejahatan pun hampir tidak ada rumahnya itu nggak pakai ini, nggak pakai pagar. Oh. Iya, masih aman di sana. Penduduknya masih sedikit. Tetapi ketika saya sampaikan itu, khusus Bapak itu, eh, Pak Rakam namanya, Pak Rakam itu, wah saya harus belajar dari Ibu. Ini luar biasa ini. Nah, ketika kami datang ke sana, rumahnya beliau betul-betul hijau. Hmm. Tetapi tetapi nggak terlalu nggak terlalu gemuk-gemuk ininya, Pohonnya. tanamannya. Hmm. Iya. Eh, Pak nanti ini ya, buktikan nanti akan saya pandu tanaman Bapak ini nanti akan lebih subur saya bilang begitu. Caranya gimana? Saya diajari dulu, terus saya ajarilah di situ sempat kurang lebih 1/2 jam lah langsung praktek itu, terus Hmm. kemudian lanjut acara keluarga lagi gitu, Pak. Oh iya. Jadi sambil acara keluarga, sambil juga berbagi gitu ya, sharing kepada mereka. Iya, iya, menurut saya kebaikan di mana aja boleh disampaikan kan gitu. Dan memang begitu, dimanapun saya berada, selalu saya sampaikan menurut saya itu adalah sudah menjadi tanggung jawab moral saya, di mana saya tahu itu baik, masalahnya di berbagi kebaikan, toh juga saya nggak minta bayaran dari mereka kan, dan hampir semua yang saya edukasi itu menurut perasaan saya ya, karena mereka juga nanya lagi kan, berarti mereka tuh tertarik dan mau. Tuh, hanya masih terbatas saja kita memang menyampaikan, kita harapkan melalui eh, Zoom meeting kita ini Hmm. makin banyak juga makin menyebar informasi itu bahkan ke pemerintah ya. Ini tahun anggaran baru di mana sebentar lagi para pimpinan daerah yang baru terpilih, ayo kita sama-sama sebarkan, berikan masukan kepada pemerintah yang barulah agar di mana-mana ada kebaikan-kebaikan itu, khususnya olah sampah itu. Gitu, Pak. Iya, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagi yang baru hadir, kita tahu bahwa di awal tahun ini pemerintah juga akan mulai menyusun bersama DPR ataupun DPRD perihal anggaran 2026. Betul ya Bu Restiana ya? Betul, betul. Jadi mereka sedang menyusun program, menyusun anggaran-anggaran agar
disetujui oleh DPR atau DPRD dengan pemerintah, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur, ataupun pemerintah pusat sendiri, agar tahun 2026 mereka bisa keluar anggaran-anggaran program yang direncanakan pada tahun ini. Nah, program-program itu mulai disusun pada tahun ini sehingga setelah sudah dianggarkan, maka hasil pajak tahun 2025 ini sampai Desember itu akan didistribusikan kepada anggaran-anggaran yang sudah disetujui. Nah, bagi ibu bapak di daerah masing-masing, tidak hanya kita berhubungan dengan RT RW setempat ataupun area-area sekitar, tetapi kita juga bisa audiensi kepada kepemerintahan sehingga mereka, kalaupun tahun ini belum ada anggaran yang cukup, maka mereka juga bisa memulai menyiapkan program dianggarkan untuk anggaran tahun depan. Nah, Bu Resena sendiri kira-kira sudah ada em, contoh nggak Bu mengenai bagaimana cara kita melobi ke pemerintah ini agar mereka bisa menganggarkan? Ya, hal itu sudah kami sampaikan sebenarnya pada saat kampanye. Oh, Nah, waktu oke. itu ada permintaan dari dari pasangan calon waktu itu. Maaf, minum minum promik dulu berarti ini. Saya punya ini nih apa namanya telang-telang ya. Oh Bunga iya. telang. Maaf ya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai Gelas, apa nggak usah, namanya. nggak apa-apa. Oh, ada. Maaf ada. Ya. Ini dari bunga telang tapi dicampur saya tambahkan bunga telang jadi agak ungu. Jadi tahun lalu sebenarnya sudah kami sampaikan melalui RT RW dan pada saat Hmm. perayaan 17-an itu sudah disetujui oleh Hmm. Pak RW dan waktu itu kami membagikan biospromik secara gratis kepada 9 RW kami. Ada 9, ulangi, 9 RT dalam satu RW. Kemudian karena dianggap bagus oleh Pak RW, oke Bu, kita tolong dibuatkan surat resmi ke kami untuk kita buat percobaan di mana. Nah, sudah disetujui nanti RT 1 ini nanti Januari ini sudah masuk tahapan rapat. Jadi proposal kita majukan, pilot projectnya satu RT dulu, RT 1 RW 9 Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Nah, tahap kedua nanti rapat dan sosialisasi. Tahap ketiga, pada saat sosialisasi langsung sudah kami ajukan RAB-nya, baru mungkin Februari dimulai. Namun Nah, ada masukan dari Pak RT kemarin, kalau bisa, kalau bisa jangan dulu sumber anggaran, jangan mengganggu atau jangan dikenakan dulu ke RT karena sebagai pilot project bisa nggak didukung ibu dulu, walaupun nantinya kita sudah tahu itu anggarannya istilahnya ditalangi dulu nanti kita kita penuhi setelah jalan gitu. Jadi sudah saya setujui karena yang kita butuhkan cara kerjanya adalah kami ada 57 rumah tangga. Artinya 57 rumah tangga ini harus atau rumah ini pada saat pencanangan nanti mendapatkan masing-masing 1 liter dulu. Sementara kalau kita buat 1 liter kan dapat 750 liter kan? Ya Pak satu, ya. 1 liter biowas ya. Promik, Hmm. promik kita dengan 1525 1 liter tambah 5 kilo kulit dan 25 liter air diencerkan 30 kali berarti kan dapat 750 liter. Iya, 25 liter biowas diencerkan 30 kali, 25 kali 30 Ya. gitu ya Bu ya. Jadi mereka langsung menggunakan saja. Nanti mereka dapat botol semuanya. Jadi kalau habis misalnya 1 minggu habis langsung ambil lagi. Kemudian udah kami sudah membuat list
siapa yang bersedia untuk mengolah sampahnya sendiri. Maksudnya, saya sayang dong Komunal. dikasihkan ke tong, mending kami pakai sendiri karena sudah diajari kan kami sudah belajar 2024 sudah 3 kali belajar. Nanti siapa saya kan masih punya anak kecil atau saya lansia ngurusin ini nggak sempat. Yang penting semprot semua sampahnya itu daun-daun sampah sampah dapur. Kalau tidak mau mengolah sendiri atau mau nanam sendiri jadi pupuk Hmm. sendiri, taruh di 5 titik yang sudah ditentukan. 5 titik Hmm. itu bagi per dasawisma. Kemudian kebetulan kami punya taman RT sepanjang 300 panjangnya 300 meter, lebarnya 2 meter. Jadi lumayan sepanjang sisi dari RT itu ke perbatasan ke lapangan gitu. Jadi itu sudah ada tanamannya. Nanti apabila sampah yang tidak mau ngolah sendiri maka akan ditaruh di eh, taman RT. Nanti apabila ternyata penuh, maka tentu kami sebagai Yayasan Peduli Lingkungan akan mengambilnya. Itu itu cara baru untuk pilot projectnya RT 01. Kemudian pada saat kampanye itu pasangan yang mengajak kami itu kebetulan menang, Pak. Oh. Ya, pasangan Agustin Iswart itu untuk Kota Semarang dari PDI menang. Jadi eh, salah satu programnya adalah 25 juta Hmm. per RT. 5 juta diantaranya adalah untuk lingkungan hidup, dalam hal ini olah sampah. Nah, pertanyaannya waktu itu kami sudah diskusi pada saat kampanye itu, tapi memang saya sengaja tidak mengambil untuk workshop dengan beliau karena ada agar agar netral, jadi tidak ini saya tidak mau Iya, berpolitik iya. gitu. Mohon maaf Pak, nanti aja kalau sudah siapa yang menang karena ini benar-benar kita dedikasikan untuk bangsa dan negara yang diawali dari Kota Semarang. Kalau Bapak ingin 2 putaran dengan sampah bersih Semarang sampah bersih, Bapak yakinlah 2 putaran Hmm. saya bilang gitu. Kalau memang menang kan gitu. Itulah Iya. itulah taruhannya. Kalau Bapak, kalau betul-betul Semarang bersih sampah akan dicontoh bukan hanya di lirik Indonesia tapi dunia, saya bilang gitu. Kita akan menjadi Pionir. percontohan. Hmm. Jadi pusat budaya atau budaya sampah baru itu akan ditiru atau menjadi idola untuk semua pemerintah yang baru itu. Nah, jangan anggap enteng dengan sampah, Pak. Sampah, saya yakin sampah bisa membuat Bapak 2 putaran, asal jangan korupsi, saya bilang gitu. Iya. Ya, karena kebetulan wakilnya itu adalah mantan sekda. Hmm. Beliau sama-sama punya sertifikasi penganggaran nasional sama kami ketika kami kepala bagian anggaran di Polrestabes. Jadi artinya kalau ngomong sudah masalah anggaran sudah paham betul lah. Nggak ini nggak ragu. Hanya jangan korupsi aja saya bilang gitu. Kalau ada korupsi apapun nggak jadi saya bilang gitu. Nanti yang 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 merasakan ya hanya yang korupsi itu aja. Padahal ini kita untuk masyarakat bahkan untuk dunia. Ini kami sedang menyusun Pak apa yang saya sampaikan ke Pak Juta. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman di sini. Justru saya kesempatan yang diberikan Pak Juta malam hari ini akan menjadi tambahan melengkapi program yang kami sebut namanya Agusman, Ajakan Gerakan Olah Sampah Mandiri, di mana kita saling mengajak. Jadi pemerintah mengajak masyarakat, masyarakat saling mengajak untuk mengolah sampah sendiri. Jadi mengolah sampah pada sumber sampahnya, antara lain dari sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah hotel, sampah restoran, sampah kantor, pabrik dan sebagainya. Apabila mereka tidak Hmm. bisa mengolah sendiri, maka kami memang dari Yayasan Peduli Lingkungan bersedia untuk mengelolanya. Dengan cara tadi, RT dikelola sendiri bagi yang tidak bisa mengolahnya,
semuanya, maka ditaruh di Taman RT. Apabila di Taman RT nanti RW, di Taman Kelurahan, di Taman Kecamatan atau kebun. Bahkan kalau udah tingkat masuk ke kabupaten atau provinsi berarti sudah perkebunan. Artinya kurang nanti sampah itu, Pak. Kalau saya hitung di atas kertas, sampah kota itu sebesar apapun, kami contoh ambil Pekanbaru. Bapak kan sudah sempat saya ceritakan ya, Ya. Pekanbaru ya. Di situ mereka mengambil yang berapa jerigen waktu itu, 5 jerigen dari Pekanbaru. Ternyata Pekanbaru itu mereka tepatnya di Duri, Hmm. di mana di sana kurang ini ya, kurang subur ya tanahnya karena banyak minyak ya. Jadi mereka betul-betul mengandalkan kimia. Jadi setelah saya ceritakan, saya paparkan itu, ya bagus juga ya. Jadi setelah dihitung, kalau dihitung di atas kertas, akhirnya nanti sampah itu kurang. Kurang. Kurang itu, karena kalau udah disiapkan dump truck, di kami hitung ya, sampah kecamatan yang paling dekat itu, berapa kecamatan yang dekat dengan kebunnya itu, disiapin dump truck, misalnya 4 ya. 2 jalan, 2 ini lagi, kurang ininya, sampahnya kurang. Hanya satu satu dump truck itu misalnya 100 pohon, berarti satu hari hanya bisa 100 pohon waktu itu berapa ya? 50 kalau nggak salah satu dump truck itu 50 pohon kelapa sawit. Udah kami hitung waktu itu. Setelah dihitung itu sebenarnya kurang. Nah ini mungkin makin padat kotanya tentu sampahnya makin padat. Nah ini pentingnya kita memang harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah. Nggak bisa, sulit kalau hanya kita sendiri. Tetap berhasil, tetap ada hasilnya, tapi tidak maksimal. Nah, mohon doa restunya dan mohon dukungannya. Barangkali pertemuan kita di awal tahun 2025 ini ada mungkin masukan Hmm. kepada kami, termasuk dari Pak Juta. Gambarannya tadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Sementara itu dulu. Baik. Ini ada pertanyaan, apa arti kurang sampah ya dari Pak Kianto di Jogja? Jadi maksudnya sampah-sampah yang digunakan untuk diolah menjadi media tanam atau pupuk Kurang. sem- kurang karena memang eh, kebutuhan tanaman ataupun pohon-pohon di perkebunan di negara kita ini tuh luas sekali dan banyak. Sehingga kalau benar-benar dikelola dengan baik, maka tidak ada lagi namanya sampah-sampah yang berjibun ke TPA, tempat pembuangan akhir. Dari Semua itu Jogja tadi, Pak ya? Dari iya, Jogja. iya dari Jogja, Pak Kianto Ya, Jogja. saya memang belum jadi Pak ke sana itu. Bapak, Pak Gianto ada di kabupaten mana? Kebetulan saya lama di Jogja. Ada mungkin bisa dijawab Pak Gianto. Di Sleman, Bu. Oh, Ini, Sleman. ini arti kurang itu apa ya, Bu? Masa sampah Ah, kurang? kurang Pak. Jadi Kalau Bapak di kalau Sleman tepatnya di mana? dia di Sidoarjo, Oh, Sidoarjo. Jadi gini Pak, nggak, di tolong dijelaskan Sleman, maksud kurang itu maksudnya apa ya, Bu? Hmm. nah, contohnya gini, kami dulu lah, kami ya, ini Ya, kita di sini di Bulusan Edupak itu di kelurahan di bawahnya kampus Undip itu Pak di Kecamatan Tembalang. Kemudian kami punya kotak-kotak itu ada 10 baru ya namanya masih mulai ya baru 10 kotak pengolahan sampah. Seperti bedengan gitu, Pak, seperti Ya seperti gulutan. bedengan kami buat ini ya kami buat pakai ini ya pakai herbal itu apa itu nih herbal itu loh yang Hebel, bata bata batako. putih itu. Batako putih itu Hebel. hebel. Nah kita di sini yang dekat pasar ada 2 pasar ini yang bersedia memberikan ininya sampahnya itu tiap hari itu ada 4 orang, 4 titik lah gitu. Mereka bersedia mengantar karena sudah tergerak hatinya kan Hmm. gitu ya. Itu kurang terus di ini, kurang terus kita coba lagi hotel Surya, hotel ada beberapa hotel kita pakai terus ya masih kurang. Artinya begini Pak, apalagi di Magelang itu kan banyak perkebunan ya, banyak kebun salak, ada kebun salak yang paling banyak di sana ya. Ada sawah juga. Atau paling gampang gini lah Pak.
kantor ini ada kantor nih. Kantornya itu memiliki kantor perusahaan ini memiliki lahan area kantornya itu ada kurang lebih 25 pohon yang besar. Nah, tiap hari sampahnya mereka itu dikumpulin langsung tahap pertama pilih-pilih sampah. Langsung dipisah sampah organik dan organik dipisah. Yang organik langsung semprot bios langsung ke dalam satu pohon. Hari kedua pohon kedua, hari ketiga sampai dengan 25 karena adanya 25. Syukur-syukur ada 30 pohon kan. Kalau perlu kita tambah lagi 30 nanti Pak, saya bilang gitu. Nah, belum sampai 30 yang di tempat satu itu sudah terurai sampahnya. Ini baru satu ini ya, satu kantor ini yang sudah praktek itu. Nah, Sampahnya itu sudah Pak. jadi tanah gitu ya. Sudah Sudah jadi hara. dicari lagi ya. Kita nanti seperti yang saya sampaikan Pak Juta belum pernah ke pendopo ya. Hmm. Jadi ke BEP. Jadi kita pendopo itu 20 kali 15. Di satu sisi kita buat bedengan untuk olah sampah. Kita terus isi sampai padat, terus ditutup dengan karena di sana terbatasnya tanah, nah karena tanahnya tanah batu-batu, kita tutup dengan apa itu mulsa. Setelah penuh padat, siram biawa semuanya. Kebetulan ada yang nyumbang juga itu habis panen ayam potong. Ayam ayam potong itu kan sekali 30 hari di ini ya Pak, dibongkar. Waktu itu saya terima. Saya terima terus diratain lah ke 20 meter ini. Disiram, panas semua itu. Ininya keluar asapnya ya karena amoniaknya mungkin ya. Kita siram, kami siramlah selama 3 hari berturut-turut disiram basah. Kemudian kita mulsa tanam. Tanam apa namanya terong. Terongnya berbuah banyak banyak banyak. Baru 1 bulan ini sudah rata Pak. Tadinya bentuknya bulat gini apa itu bahasa Jawanya melembung ya. Apa itu bahasa ininya bahasa Palembangnya apa Pak? Itu eh, begitu 3 bulan terongnya berbuah, ininya sudah Datar. rata. Datar dia. Kita buka mulsanya diintip di sini sudah seperti tepung. Hmm. Ya ini kalau Bapak datang yang dari Bapak dari Sleman boleh datang ke Bulusan Edupak apa yang kami sampaikan. Kurang sampahnya Pak. Kami ini kami keterbatasan sumber daya manusianya untuk mengambil. Kemudian juga Hmm. eh, terbatas juga sarananya. Kebetulan jalan ke lokasi juga masih paling kuat pickup. Nggak bisa truk. Kalau bisa truk langsung dari pasar itu mau. Tapi karena nggak bisa jadi pickup. Pickup pun harus dilangsir. Nah, jadi kurang Pak. Jadi untuk untuk si pembuang apa kok terlalu besar ya Pak ya? Rumah tangga lah dulu. Nah ini yang kita praktekkan di RT 1 ini adalah sampah sampah satu keluarga minimal 1 hari 1 kilo. Kemudian kita menyiapkan pot yang isinya kurang lebih 5 kilo sampai 10 kilo, pot yang agak besar itu. Seperti le mineral. Nah, hari pertama eh, kami coba ini kalau kalau menurut Pak keterangan edukasi kita Pak Juta memang langsung ditanam bisa. Bisa, pasti tumbuh. Tetapi hasil dari praktek kami adalah kami kasih tanah dulu di bawahnya kurang lebih 10 senti, baru tanam sampahnya, masukin tanam langsung tanamannya. Contoh terong dan sebagainya. Hari kedua, hari ketiga, 1 minggu udah penuh sampahnya ini karena sampah 1 kilo. Minggu kedua dapat pot lagi minggu ketiga, satu pot lagi minggu keempat, satu pot lagi udah 1 bulan. Ketika 1 bulan pot satu sudah kempes Pak.
Jadi sampahnya si rumah tangga ini eh, cukup. Kalau dia pot besar kurang berarti Pak. Itu artinya tergantung penggunaan daripada si sampah yang sampah yang ada dengan tanaman yang mau kita tanam. Namun demikian, kalau di Edupak, di Bulisan Edupak, kami sudah mempunyai kotak untuk kalau lebih dari kotak ini kita pindah ke kotak ini, baru kita bisa bagi-bagi lagi ke tanaman yang lain. Nah, karena ini musim hujan, terkadang sampah itu kalau tidak rata, Pak Juta ininya, kalau tidak rata penyemprotannya, apa namanya? Takut ada aroma bau gitu. Sehingga Ya, kami kasih kotak-kotak sekarang hebel di pohon mangga, pohon yang sudah berbuah kemarin itu saya pamer itu pohon terong, duet, duet. Bukan Pak, ini duet. pohon yang besar. Oh iya, Kalau terong, terong kan dikasih mulsa. Ini loh pohon yang ini yang sudah berbuah setelah di setahun yang lalu itu di ini jambu, jambu Jamaika, mangga, belimbing, jambu air, jambu Kedondong, klucu. Nah, itu artinya kurang, Pak. kedondong. Itu artinya kurang. Gimana, Pak? Oh, mungkin Ibu harus jelasin dulu, Ibu butuh berapa, yang tersedia, yang ada berapa, jadi kurang sekian. Kalau itu bukan artinya kurang, Bu. Kalau buat saya loh, Bu, maksudnya kalau kurang itu misalnya saya butuh mengolah tiap hari 100 kilo sampah. Cuma yang dari masyarakat di sekitar hanya mampu menyediakan 50 sampah organiknya. Berarti saya kurang 50 kilo. Gitu Jadi Bu, namanya kurang, Bu. itu juga termasuk kurang, Pak. Tetapi yang saya Ya. maksud, jadi sampah kita kita olah sendiri untuk kita sendiri pun cukup bahkan kurang. Sampah kita sendiri maksudnya. Jadi artinya kalau setiap keluarga mengolah sampah masing-masing, kan ajakan gerakan olah sampah mandiri. Jadi kami mengajak dari kami dari Yayasan Peduli Lingkungan itu mengajak semua pihak dari sumber sampah mengolah sendiri sampahnya sendiri, dibantu oleh Biowaspromik, di mana dengan Biowaspromik itu sampah tadinya tidak bernilai menjadi bernilai, tidak berguna masih jadi berguna, bau jadi tidak bau, kotor jadi tidak kotor, Ya, mencemari jadi tidak ya mencemari. setuju, Bu, setuju, Bu. Hal itu setuju, Bu. Tapi istilah kurang itu, kalau kita punya kebutuhan 100, tuh masalah yang sekitarnya hanya ada 50. Maka Nah, saya harus cari kekurangannya, gitu loh. itu Itu contoh yang namanya di Duri. kurang, Yang di gitu Duri loh. itu loh Pak. Jadi satu truk, Nah, isinya satu truk tidur itu itu. butuhnya berapa coba? Nah, dia punya 10 hektar. Satu hektar itu Ya, isinya 125 pohon sawit. ya. Terus Satu truk butuhnya itu berapa isinya, sampah? isinya satu truk itu isinya kurang lebih untuk 50 apa 50 ini 50 pohon. 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 Nah, kemudian dia punya dua truk. Heeh. Tiap hari 2 truk. Dua truk berarti satu satu ini kan satu 1 truk berapa? hektar itu Berapa satu hektar ton? berarti 2 hari. Berarti 1 bulan itu waktu itu sudah kami hitung 1 bulan itu mampu 15 hektar. Kan gitu loh. 15 hektar. Balik Mm-mm. lagi. Jadi setiap bulan balik lagi ke awal dia. Karena ininya lagi bahkan kurang. Jadi sementara yang dari kecamatan yang paling dekat sama dia itu tidak mampu hanya satu satu truk. Kadang satu truk, kadang kurang gitu loh Pak. Itu jadi kurang dia, minus dia. Enggak. Jadi dimintalah, saya minta arahan Pak Juta waktu itu. Jadi mengolah apa itu bekasnya itu loh. Apa namanya Pak Juta? Bekasnya buahnya sawit itu loh Pak. Tandan kosong. Tandan, Nah, tandan tandan. kosongnya itu mulai dicoba mereka lah ini mencoba mencampur dengan itu. Tetapi kalau di mereka membawanya kan sudah ke pabrik dan jauh pabriknya itu Pak.
Nah, itu Hmm, membawa lagi, betul biaya lagi. Jadi disitulah letaknya mereka belum kolaborasinya belum belum baik pas lah ya. menurut saya. Belum pas. Pertama, karena kebetulan mahasiswa ini ulangi, si anak ini kan meneruskan usaha bapaknya meninggal. Terus dia kuliahnya di manajemen dari Jogja, Pak, dari Universitas Unika itu, Unika mana itu? Nah itu di situ Atma jadi Jaya orang itu atau Sanata Dharma? Atmajaya, ya Atmajaya, Atma dari Jaya. Atmajaya. Ya, itu Pak. Dari biologi ya, Bu? Enggak, dia dari manajemen, cuman dia dipanggil ibunya, tolonglah ini bagaimana ini usaha kita ini. Kan Usaha gitu keluarga. setelah keluarga. Mereka berempat, yang tiga sudah jauh-jauh, yang tinggal satu ini yang baru lulus ini. Terus datang ke Semarang hanya untuk belajar itu. Datang ke Semarang, terus menghitung semua, kami hitung semua silakan. Terus disemprot itu sekali, waktu itu saya sarankan sekali seminggu. Karena apa sudah bertahun-tahun itu menggunakan kimia dan kami memang sarankan 50%, beranilah 60 40 dulu. Jadi tetap 60 masih kimia untuk tahun pertama. Saya bilang gitu nanti turun jadi 50 dan seterusnya. Nah, itu baru dicoba waktu itu untuk 100 pohon gitu. Jadi Pak Kianto mungkin ini adalah Jadi sebuah kurang ungkapan, maksudnya. sebuah Begini Pak Cita, ungkapan jadi saja, ya. kurang itu apabila kita serius betul-betul mengolah sampah ini untuk perkebunan gitu ya, serius ya. Itu kurang Pak, karena semua nanti akan menggunakan masing-masing kan gitu. Bahkan kurang sampah lagi gitu Pak. Artinya di daerah tersebut pun sebenarnya semua sampah bisa dikelola habis. Kalau Ya, benar-benar mau semuanya full menggunakan media tanam dari sampah ataupun pupuk dari sampah, maka bisa saja mengambil dari daerah kecamatan lain ataupun kota yang lain. Kalau mereka nggak pakai. Jadi kesimpulannya memang kalau kita mengelola semua sampah, maka tidak ada yang namanya nggak tahu mau dibawa kemana nih hasil olahannya. Itu semua tetap bisa kepakai habis. Kira-kira begitu ya Bu Restina ya. betul. Bahkan saya salut kepada itu Bapak yang di Banjarbaru itu tadi tuh. Sampah yang ini, yang dari rumah yang sedang ada acara ini kan sampah banyak nih. Dia bungkus pakai plastik hanya untuk menambah nutrisi kepada ini ke padahal 4 jam loh, tapi memang mereka naik mobil sendiri. Jadi dibungkus kedap ini dibungkus dibawa. Seperti itulah kira-kira gambaran kita nanti makan di restoran pun yang dimaksud dengan peduli lingkungan bukan hanya di situ nggak bisa dipisahkan antara manusia dengan lingkungannya, ciptaan Tuhan lainnya, tanaman maupun hewan. Jadi misalnya saya hari ini lah, saya di meja makan makan sop buntut, maka yang saya makan kan dagingnya, eh, tulang-tulangnya kan enggak. Mungkin kuah-kuahnya yang sisa enggak. Begitu. Itu adalah jatah dari pohon yang ada di sekitar situ. Kira-kira begitu Pak. Oh, kalau di rumah, oh ini ada mangga saya dua, di sini ada jambu, ada ini. Oh ini jatahnya ini langsung. Dan itu sudah saya praktekkan 1 tahun. Saya tidak pernah membuang sampah ke TPA melalui sampah yang ada tong sampah yang disiapkan oleh RT. Nggak ada. Sudah 1,5 tahun Pak. Boleh lihat Pak Lombok yang dulu 2 meter itu Pak Juta. Hmm, Sekarang tuh masih masih berbuah. Udah setahun lebih kan? Masih berbuah ini besok saya fotokan. Saya pulang setelah pergi 3 bulan pergi terus itu. Apa tuh? Mengkelung jatuh dia. Tadi sudah saya keberatan. rambatkan. Ya keberatan. Jadi tadi sudah saya pasang bambu. Jadi dia setelah saya ukur 3 Hmm. meter panjangnya itu. 3 meter ke sana masih berbuah lagi. Dan itu masih terus produktif diambil oleh ya saya dedikasikan silakan siapa yang mau ngambil. 2 pohon tok itu tapi 6 6 ini 3 meter panjang. Jadi nggak bisa lagi ke sana langsung. Akhirnya ditolong dipancang 2 bambu di sini. Hmm. Seperti itu. Jadi ketika saya makan di restoran pun saya tidak mau membuang sampah yang sisa dari meja saya. Saya minta kertas ya Pak. Ini sampah yang di meja saya kumpul semua mau saya bawa. Hmm. Bahkan
sampah yang ketika Hmm. saya makan di restoran itu, saya kesampaikan saya Ketua Yayasan Peduli Lingkungan khusus sampah yang di meja saya akan saya bawa pulang untuk nutrisi bagi lingkungan dari tanaman saya. Dan kalau ada yang sudah tersedia di situ, tolong dikumpulkan. Apakah Anda bersedia? Bersedia, saya bawa. Kalau nggak bersedia, ya nggak apa-apa gitu. Itu yang saya lakukan, Pak. Ya, yang memang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Cuma kan Ya, tergantung dari kesiapan teman-teman di lingkungan kita. Kalau mereka nggak siap ya kita nggak lewati apa-apa. dulu. Mm-mm. Lewat dulu. Saya memang nggak bisa maksa dari hanya, tapi untuk RT kami, baik ibu-ibu, mungkin saya belum sempat laporan kemarin itu ke Pak Juta, mungkin si admin ya, Bu Tuti ya, bahwa Januari itu kami sudah edukasi semua ibu-ibu RT kami pada saat arisan PKK bahwa mereka sudah siap untuk dimulainya Agosman, ajakan gerakan olah sampah mandiri di RT 01 sebagaimana dipaparkan tahun lalu. Jadi sudah Mm-mm. bersedia. Tinggal tapi karena ini adalah contoh atau pilot project untuk Pemkot, makanya saya penuhi semua administrasinya. Mulai dari surat kepada RT, tembusan sampai Kementerian Lingkungan Hidup juga. Kemudian Oh, nanti mereka akan jawab bersedia kan gitu loh Pak. Setelah hmm, bersedia kita jadwalkan timelinenya, rapat edukasi, terus ketemu dengan pengurus dan sebagainya baru dimulai. Dicanangkan nanti akan kami belanjakan sendiri dulu Pak. Ini mungkin apa kami lihat sudah kami susun RAB-nya. Butuh tong itu 10 nanti di titik-titik yang memang bagi ibu atau bapak ibu yang tidak bersedia atau keluarga yang tidak bersedia mengolah sendiri. Yang penting dari rumah hmm. sampah itu sudah dipilah dan untuk khusus sampah organik sudah disemprot biospromik bisa langsung ditaruh di tong sampah yang sudah disiapkan gitu. Baik, baik. Nah, Bu Resiana numpang tanya, pada saat Ibu menulis eh, surat ke RT secara resmi, nah Mm-mm. itu pengajuan atas apa ya Bu ya? Dari Yayasan Peduli Lingkungan. Iya, pengajuannya mengenai eh, program eh, Program Agosman itu, ini Agosman itu program kan? Agosman itu kan dari kami. Baik. Ajakan gerakan olah sampah mandiri. Ayo kita mengajak mengolah sampah kita sendiri loh. Sampah itu masih berguna loh untuk lingkungan, jadi nutrisi dan tidak membebani TPA kita sehingga kita sudah ikut mencegah Berpartisipasi dalam partisipasi pelestarian untuk lingkungan ya. kelestarian lingkungan termasuk pencemaran udara. Kan gitu, Pak. Baik. Nah, pada saat Ibu tulis surat itu kan tembusannya kan ke level atasan-atasannya lagi. Jadi Sampai kementerian, Pak. itu memang kirim surat fisik ya Bu ya atau bagaimana? Ya, Oh, fisik. Fisik dan untuk yang kementerian kami emailkan aja. oh baik, Ya. baik. Pada saat kita kirim surat fisik itu, apakah memang eh, mereka akan membalas surat kita secara fisik juga atau hanya korespondensi lewat telepon? Kalau untuk RT 01 mereka kami minta untuk membalas. Hmm, Sedia, oh baik, bersedia. Karena kan udah komunikasi dulu. ya ya, Kalau untuk RW kan mereka Pak RW-nya sudah setuju, tapi kami kan tidak mampu Pak untuk langsung sebesar itu, kan gitu loh Pak. ya. Hmm, 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 hmm. Tapi nanti kalau betul-betul programnya Pak Bu Agustin Iswat itu 5 25 juta per RT, 5 juta diantaranya adalah tentang lingkungan hidup yaitu sampah, maka 5 juta ini pertanggungjawaban keuangannya kepada negara adalah di kelurahan. Karena pertanggungjawabannya itu nanti mereka nabung lah punya uang di kelurahan itu 1 tahun itu tentang sampah 5 juta tinggal dibagi nanti diambil tiap bulan berapa kan gitu loh Pak. Hmm, 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 hmm. Nah, mungkin pembelian sarana prasarana kemudian kami masukkan dalam pembelian sarana dan prasarana kemudian apa itu namanya bahasa sudah ada kemarin ke bahasanya itu yaitu promiknya kan gitu. Ya, operasional dan lain-lain ya Pak. Memang itu Ya, sudah dianggarkan operasionalnya ya. termasuk juga nanti di Hmm. situ eh, timnya kan ada langsung ada organisasinya, Hmm. ketua, sekretaris, bendahara.
Karena oh, untuk di Agusman itu bukan hanya untuk olah sampah 1 detik ya Pak, tapi juga magot ada dua. Kami ada Oh, pilihan dua, satu magot, satu sampah untuk pupuk. hmm, Jadi yang baik. magot juga tetap disemprot, jadi nggak bau kan. Nanti di Iya, level RT nanti ada pilot project juga satu tingkat RT itu kalau dihitung tadi 50 KK, 50 kilo, kalau semua dibuat magot pun bisa juga. Terus kemudian di Semarang sudah punya organisasi magot yang mampu menampung seberapa banyak ratus pun. kilo pun. Hmm, Ya, sudah ada asosiasinya. Kebetulan saya di bidang humasnya. hmm, Saya juga sudah mengikuti pelatihan nasional untuk magot. Jadi iya. Agosman tadi Pak tidak hanya untuk pupuk saja. Ada Hmm, dua, tergantung pilihan nanti. Jadi satu untuk magot intinya tidak bau kan? iya. Gitu.